نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نويت التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله تعالى. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat umur, masih bisa hidup, masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan salat subuh. Kita lanjutkan dengan talabul ilmi yang merupakan kewajiban kita juga. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita insyaallah pada pagi hari ini akan membahas tentang pengusiran Bani Nadhir, ya. Pengusiran Bani Nadhir. Jadi Bani Nadhir ini adalah salah satu kelompok dari Yahudi, ya. Sudah puluhan tahun kelompok Bani Nadhir ini berpindah dari Syam, dari daerah Syam, daerah Palestina, Suriah, ya, Lebanon, Yordania, mereka pindah ke daerah Madinah, ya, karena sesuai dengan kitab suci mereka bahwa kelak ada Nabi akhir zaman, ya, yang menetapnya adalah di kota Madinah. Mereka berharap bahwa Nabi tersebut adalah dari golongan mereka. Hanya berpindahlah kelompok dari Bani Nadhir, juga dari Bani Quraidah, ini juga dari Yahudi, ya. Kemudian yang ketiga Bani Qainuqa, ya. Inilah tiga kelompok orang Yahudi yang menetap di kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah SAW mengalami kekalahan, ya, dalam perang Uhud, ya, ini menjadikan orang-orang Yahudi di Madinah ini semakin meremehkan Nabi SAW. Ya. Awal-awal mereka takut kepada Islam, ya. Mereka takut kepada Nabi dan para sahabat. Karena memang orang-orang Yahudi ini para penakut dan para pengecut, ya. Tidak berani untuk berperang, apalagi kalau duel, ya. Mereka kalaupun berperang itu selalu di belakang benteng, tidak mau, ya, face to face, ya. Mereka sangat pengecut. Nah, ketika Nabi SAW dan para sahabat datang ke Madinah, ya, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh baginda Nabi, ya, sehingga juga yang datang dari Makkah ke Madinah ini selain para pendekar-pendekar, ya, dan juga para ahli dagang yang pandai berdagang, sehingga menjadikan orang Yahudi yang asalnya menguasai pasar yang ada di Madinah
tapi menguasainya dengan cara licik, ya, dengan cara culas, dengan riba, dengan menipu dan lain sebagainya. Datanglah para sahabat membawa aturan-aturan, ya, meluruskan hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang ada di pasar, ya, meluruskan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh curang, tidak boleh riba dan seterusnya, menjadikan orang Yahudi semakin terdesak dalam ekonomi, ya, belum nanti dalam hal politik, dalam berbagai hal. Nah, akhirnya kedatangan orang Muslim ini menjadikan orang Yahudi tidak suka. Tapi di satu waktu juga orang Yahudi pengecut, ya, penakut, tidak berani kepada kaum Muslim. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalah dalam perang Uhud, ini menjadikan orang Yahudi kurang ajar kepada kaum Muslimin. Sudah mulai menampakkan, ya, ucapan-ucapan, ya, yang menunjukkan mereka ini ya, kurang ajar kepada kaum Muslimin. Padahal mereka dari awal sudah berjanji dalam perjanjian Madinah, piagam Madinah, mereka tidak akan macam-macam hidup di Madinah. Mereka akan berdamai, bahkan akan bahu-membahu dengan kaum muslimin, ya. Kalau ada butuh pertolongan, maka mereka siap. Nah, ketika perang Uhud mereka mulai kurang ajar. Lebih-lebih ketika terjadi, ya, pembantaian yang dilakukan oleh sebagian kabilah kepada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sahabat-sahabat pilihan, para penghafal Al-Quran, ya, para ulama. Di dalam dua kasus, bahkan dalam dua kasus, dua utusan. Yang pertama adalah Ar-Rajiyah, di mana ada, ya, utusan yang meminta ada beberapa sahabat Nabi yang datang ke kampung mereka untuk mengajarkan Al-Quran. Ternyata setelah dibawa ke kampung mereka, ternyata ini para utusan Nabi dibunuh, ya, ternyata dikhianati. Kemudian sekitar sebulan setelahnya pun sama, ya, Nabi diminta untuk mengirim sekitar 70, ya, 70 sahabat pilihan para penghafal Al-Quran Nabi, ternyata juga dibunuh. Nah, ini menjadikan orang Yahudi semakin kurang ajar. Tuh Muhammad tuh, ya, rasain, ya, sekarang mulai berkurang para pengikutnya, ya, sudah mulai banyak yang berguguran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika salah satu utusan ini kan ada yang lolos pulang ke Madinah. Sebelum sampai Madinah, ini sahabat Nabi ini namanya Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah ini salah satu utusan Nabi yang selamat. Nah, ketika beliau akan sampai di Madinah, beliau bertemu dengan dua orang, ya, yang beliau kira ini adalah termasuk dari suku yang membantai sahabat-sahabat, ya. Dua orang ini kemudian langsung, ya, secara diam-diam dibunuh oleh Amr bin Umayyah karena mengira dua orang ini adalah termasuk dari suku yang membantai para sahabat, ya. Akhirnya dibunuhlah sama Amr bin Umayyah. Kemudian setelah itu Amr bin Umayyah lapor kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ternyata itu dua orang yang dibunuh bukan dari kelompok, ya, yang membantai para sahabat, ya. Kalau termasuk dari kelompok yang membantai tidak apa-apa, tapi ini dari kelompok Bani Amir, yang dimana Nabi dengan Bani Amir sedang menjalin perdamaian. Ini Bani Amir ini kafir, tapi, ya, Nabi sedang menjalin perdamaian dengan mereka,
ya, tidak boleh saling menyakiti apalagi membunuh. Nah, akhirnya kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, nanti kita bayar dendanya, bayar diatnya, ya, karena ini Amr bin Umayyah membunuh dengan cara keliru, salah, ya. Tidak ada kesengajaan, ngiranya itu adalah musuh, padahal bukan. Ya, kalau membunuh secara keliru itu kan harus membayar diat, tidak harus dikisos. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya baginda Nabi SAW datang ke Bani Nadir, ya, karena ada perjanjian dengan Bani Nadir, kalau ada dari kaum muslimin yang harus membayar diat, maka orang Yahudi bersedia untuk membantu. Nah, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat datang ke perkampungan Bani Nadir, ya, perkampungan Bani Nadir di sekitar Madinah. Nah, setelah datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengutarakan maksudnya, ya, beliau menceritakan, ya, tentang kejadian Amr bin Umayyah yang membunuh dua orang dari Bani Amr. Kemudian orang Yahudi, para orang Yahudi mengatakan, ya baik, kami siap akan membantu, ya, sesuai dengan perjanjian, kami siap akan membantu patungan untuk membayar diat sahabat tadi yang membunuh dua orang, ya. Nah, setelah itu Rasul SAW disuruh, udah, tunggu aja dulu, wahai Muhammad, silakan tunggu di sonono, ya. Di situ ada Abu Bakar, ada Ali, ada Amr bin ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara itu orang-orang Yahudi ini berunding, ya, beberapa orang Yahudi berunding. Ini gimana nih? Mau kita bantu atau gimana? Ya. Tadi kan bilangnya mau dibantu. Ya, namanya orang Yahudi ini kan mulutnya tidak bisa dijaga. Bantu atau enggak nih? Oh, ternyata mereka merencanakan niat jahat. Ya. Ngapain dibantu, ya? Oh, kita bunuh saja itu si Muhammad. Ya. Ternyata ini orang-orang Yahudi berencana mau membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukannya mau dibantu, malah mau dibunuh. Nah, kebetulan ketika itu Nabi Muhammad sedang menunggu beristirahat di satu tembok, ya, ada tembok, dan Nabi duduk di situ bersama Abu Bakar, Umar, dan Ali. Nah, mereka berencana menjatuhkan batu yang besar dari atas, ya, agar mengenai Nabi. Sekali kena pasti akan meninggal, ya. Sekali kena batu itu orang sangat besar, itu bisa mati, bisa remuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka berencana seperti itu. Tapi kemudian ada salah satu orang Yahudi, yaitu Salam bin Miskan, ya, mencegah perbuatan itu. Jangan, ya, kalian jangan melakukan itu. Kenapa? Karena nanti Tuhannya Muhammad pasti akan memberitahu dia rencana jahat kita, ya. Jadi mereka walaupun kafir, ya, walaupun Yahudi, tapi percaya, Pak, bahwa Allah itu, ya, melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pasti Tuhannya Muhammad akan memberitahukan si Muhammad ini, kemudian akhirnya kita ketahuan kita berkhianat. Ya, kalau kita berkhianat habis kita, ya. Kalau ketahuan, kalau Muhammad tahu bahwa kita itu berkhianat, berniat buruk, mau membunuh Nabi, habis kita, gitu, ya. Ini Salam bin Miskan, orang Yahudi. Nah, tapi karena mereka sudah sangat benci, sudah sangat nafsu ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya tetap, ya, mereka tidak mendengarkan usulan dari Salam bin Miskan. Nah, sebelum kejadian, kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
memberitahukan langsung kepada Nabi Muhammad tentang rencana busuk dari orang-orang Yahudi ini. Begitu mendengar berita wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, baginda Nabi langsung meninggalkan Bani Nadir, langsung bersegera meninggalkan bersama para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di Madinah, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu utusan, kirim satu utusan ke Bani Nadir, katakan kepada mereka, kalian telah berkhianat, kalian merencanakan pembunuhan saya, maka keluarlah dari Bani Nadir, keluarlah dari Madinah. Ini Bani Nadir masih termasuk Madinah. Kalian tidak berhak tinggal di Madinah karena kalian telah berkhianat. Kami tunggu 10 hari. Mereka dikasih waktu 10 hari untuk meninggalkan kota Madinah. Kalau sampai 10 hari ada yang masih di Madinah, akan kami potong lehernya. Itu ancaman dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu benar-benar udah pasrah lah, karena mereka nggak ada kekuatan apa-apa, berperang pun mereka nggak sanggup. Padahal mereka itu hidup di benteng yang sangat besar, benteng yang sangat kokoh, tinggi. Bani Nadir ini perkampungan yang dikelilingi benteng yang sangat besar, tapi mereka sangat penakut dan pengecut. Nah, akhirnya mereka tidak ada pilihan lain kecuali harus pergi. Nabi menawari, silakan kalian pergi ke Syam atau ke Khaybar. Nah, akhirnya mereka udah siap-siap tuh. Udahlah, kita pergi saja daripada kita pada mati, kita dibunuhi, diperangi. Nah, kita pergi saja. Nah, sebelum pergi, Bapak Ibu sekalian, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan pemimpin orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim utusan ke mereka. Kalian jangan pergi. Ini orang munafik. Kalian jangan pergi. Kalian di sini saja. Nggak usah takut sama si Muhammad itu. Kalau si Muhammad mau menyerang kalian, kami berjanji akan membantu kalian. Kami itu punya 2000 pasukan, jangan khawatir. Apalagi kalian kan punya saudara Bani Quraidah, dan Yahudi juga. Ada Ghatafan, itu saudara-saudara kalian. Nanti mereka juga akan bantu kalian. Kami juga akan bantu kalian. Gak usah pergi dari perkampungan atau benteng kalian Bani Nadir, sini aja. Mendengar ucapan dari utusannya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Bani Nadir ini jadi pede, Pak. Wah, ngapain pergi, sini aja. Kalau Muhammad mau menyerang kita, kita ada pasukan dari Bani Quraidah, kita juga ada pasukan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Akhirnya ini pemimpin dari Bani Nadir, Huyai bin Akhtab namanya. Huyai bin Akhtab ini mengirim utusan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kami tidak akan keluar, kami akan menetap di Bani Nadir. Berani ini, Pak. Akhirnya begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan dari utusannya Huyai bin Akhtab, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, kemudian para sahabat juga bertakbir dan mengatakan perang kita akan menyerang Bani Nadir. Hanya Nabi dan para sahabat menyiapkan kendaraan, menyiapkan senjata-senjata, mengutus memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum
Nabi berangkat, para sahabat juga berangkat. Madinah dipegang oleh Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Padahal kita tahu sendiri, Pak, Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Ya, tapi luar biasanya didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta pun bisa memimpin Madinah, Masya Allah. Ya. Orang buta pun bisa memimpin Madinah, apalagi yang waras, matanya waras, sehat, ya harusnya lebih hebat lagi. Ini Abdullah bin Umi Maktum disuruh untuk menjaga, memimpin kota Madinah, sedangkan Nabi dan para sahabat hendak menyerang Bani Nadir. Ya, akhirnya bendera perang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah sampai di Bani Nadir, ini Bani Nadir mereka sudah di dalam benteng semuanya, dalam perkampungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di luar. Ya, Bani Nadir ini melempari batu-batu dilempar keluar agar mengenai para sahabat, bahkan melemparkan panah-panah, gitu ya. Ya, akhirnya kemudian para sahabat ya kesusahan untuk menyerang Bani Nadir karena dalam benteng. Kebetulan juga di sekitar benteng ini banyak kurma-kurma, banyak pohon-pohon, ya, sehingga menjadikan gerak sahabat sulit. Akhirnya ini kurma-kurma, pohon-pohon ditebangi, Pak. Ya, separuh dari kurma-kurma yang ada di sekitar Bani Nadir ditebangi semuanya, kemudian dibakar, ya. Sehingga Pak, semakin menjadikan Pak orang-orang Bani Nadir ketakutan. Ini di luar banyak sekali asap, api banyak sekali. Ini kayaknya Nabi dan para sahabat gak main-main ini, mau menghabisi kita, sehingga menjadikan orang-orang Bani Nadir semakin ketakutan. Ya, semakin ketakutan. Terus Nabi menetap di situ, bermalam di situ sampai 15 hari, ya. Sampai 15 hari, akhirnya kemudian Bani Nadir baru menyerah. Ya, akhirnya kita nggak ada harapan ini. Kita di sini 15 hari, Nabi terus bertahan mengepung kita. Ya, kurma-kurma kita pun sudah ditebangi, sudah dibakari, gitu ya. Nah, akhirnya Pak, orang Bani Nadir menyerah. Ya, mereka mengutus utusan. Ya, menyerah, tetapi dengan syarat. Mereka bersedia untuk keluar dari Madinah, tapi minta syarat untuk apa? Membawa barang atau harta mereka. Kemudian Nabi SAW mensetujui, tapi syaratnya jangan bawa senjata, jangan bawa emas. Ya, silakan bawa barang-barang kalian, tapi jangan bawa senjata, jangan bawa emas. Tapi dan hanya diperbolehkan membawa barang yang sebawaan onta. Ya, onta ini bawa barangnya cukupnya berapa? Ya udah 1 onta saja, gitu ya. Masing-masing cukup bawa barang bawaan yang bisa dibawa oleh onta. Makanya mereka keluar dengan jumlah 600 onta. Ya, jadi sekitar ya mereka jumlahnya hampir 1000-an lah. Ya, mereka keluar, ada yang ke Syam, ada juga yang ke Khaybar. Kalau para pemimpinnya rata-rata ke Khaybar, ya. Huyai bin Akhtab ini ke Khaybar. Nah, kecuali ada 2 dari ratusan orang Yahudi atau hampir 1000 orang Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang masuk Islam, ya, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab, ya. Ini 2 orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian dikembalikanlah harta mereka. Nah, setelah itu kemudian Nabi SAW merampas harta mereka semuanya yang ada di dalam benteng. Ya, banyak sekali harta-harta yang diambil oleh Nabi dan para sahabat. Ya, bahkan dan banyak sekali, dan harta yang diperoleh oleh Nabi dan sahabat ini namanya fai, ya, harta yang diperoleh bukan dengan jalan perang, kan tidak terjadi peperangan, ya. Nabi cuma mengepung saja, musuh menyerang begitu saja, itu harta yang diperoleh namanya fai. Tapi kalau didahului dengan peperangan, harta yang diperoleh namanya ghanimah. Nah,
berbeda antara fai dengan ghanimah. Kalau harta ghanimah itu sebagian harus diberikan kepada para prajurit perang, ya, ada beberapa persen dibagikan kepada prajurit perang. Tapi kalau harta fai, maka cara pembagiannya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya ketika itu Rasulullah membagi kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, terutama dari golongan muhajirin. Ya, kebanyakan dari golongan muhajirin, kecuali ada dua orang Ansor Madinah yang diberi kata sangat miskin, yaitu Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf. Ya, Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf ini sangat miskin, dikasih dari harta fai. Kemudian sisanya, ya, digunakan untuk Nabi, keperluan Nabi, diberikan kepada keluarga Nabi untuk kebutuhan nafkah 1 tahun, Pak. Jadi banyak itu, Pak, harta fai itu banyak sampai bisa digunakan untuk nafkah 1 tahun keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya digunakan untuk perang, untuk modal perang berikutnya, ya, maka diambil dari harta fai tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kisah tentang pengusiran Bani Nadhir dari kampung mereka. Ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Hikmah yang pertama adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam melalui wahyu, ya, bahwa orang Yahudi Bani Nadhir ini akan berkhianat, ya, bahwa orang Yahudi Bani Nadhir akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu, ya, bukan ilham seperti yang dikatakan oleh para orientalis, ya. Ini orang-orang orientalis ini, Pak, berusaha mengaburkan pandangan kita, ingin mengatakan bahwa info-info yang datang kepada Nabi itu hanya ilham, ya. Mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Info yang didapat oleh Nabi Muhammad itu ilham. Kalau ilham, ya, semua manusia juga bisa dapat, ya. Padahal bukan ilham, jauh sekali antara ilham dengan wahyu, ya. Ya, kita kan terkadang dapat ilham, dapat inspirasi, dapat ide-ide. Nah, beda sekali antara ide-ide ilham dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan percaya kalau ada orang kemudian mengatakan bahwa Nabi itu bukan, yang datang ke Nabi bukan wahyu, itu ilham, ya. Apalagi Nabi sangat jenius, sangat cerdas, gitu, ya. Nah, ini sangat berbahaya karena tujuan mereka adalah ingin meruntuhkan konsep wahyu, ingin mengatakan bahwa tidak ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu berarti tidak ada Al-Quran, ya. Kalau tidak ada Al-Quran berarti tidak ada mukjizat. Kalau tidak ada mukjizat berarti Muhammad bukan Nabi. Artinya di situ, ya, sehingga kita ragu dengan ajaran kita, gitu, ya. Nah, ini kalau pondasinya sudah runtuh semuanya nanti agama. Nah, makanya jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa yang datang kepada Nabi hanya ilham. Itu wahyu, betul-betul wahyu jelas dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, menunjukkan bahwa ini loh, ada orang-orang Bani Nadhir yang mau berkhianat. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menebangi pohon-pohon kurma, bahkan membakarnya. Padahal di dalam peperangan kaum muslimin ini dilarang untuk menebang pohon. Pohon pun nggak bersalah, nggak boleh ditebang, Pak, dalam peperangan. Apalagi dibakar, nggak boleh, ya. Tidak boleh satu pohon pun. Tetapi ini berhubungan dengan taktik peperangan.
Ini berhubungan dengan kemaslahatan perang, ya. Cara bagaimana untuk bisa mengalahkan musuh. Nah, ketika itu salah satu cara dan ijtihad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengalahkan musuh adalah dengan menebangi, ya, pohon-pohon kurma atau pohon-pohon yang ada di sana, kemudian dibakari, ya. Dan itu pun setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat ke-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhziyal fasiqin." Ya. Dan tidaklah kalian memotong satu pohon pun, ya, atau kalian biarkan. Jadi ada sebagian yang dipotong, separuh dipotong, separuh dibiarkan, ya, ala usuliha fa biidznillah, tidak lain adalah dengan izinnya Allah, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yukhziyal fasiqin, dan untuk, ya, merendahkan orang-orang fasik, ya, agar menakut-nakuti orang-orang Yahudi. Ini salah satu taktik perang untuk menakut-nakuti orang Yahudi, ya, agar mereka kemudian menyerah, maka dengan cara menebangi pohon tersebut. Ya, makanya nanti di kejadian berikutnya, ya, kita kaum muslimin, ya, kalau ternyata butuh, ya, harus menebangi pohon dalam peperangan untuk menakut-nakuti orang kafir atau taktik dalam peperangan. Kalau ternyata pemimpin perang memerintahkan itu sesuai dengan ijtihadnya, maka harus ditaati, Pak. Harus ditaati sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, pembagian harta fai. Harta fai itu adalah harta hasil perang. Jadi memang ini sudah menjadi hukum. Harta hasil perang, jadi yang menang dalam peperangan itu boleh mengambil harta musuh. Ini sudah menjadi hukum. Kalau orang muslim kalah, ya nanti hartanya diambil oleh orang kafir. Muslim menang, maka orang muslim mengambil hartanya orang kafir. Nah, kalau terjadi peperangan, harta yang diambil namanya ghanimah. Ya, dan pembagian ghanimah sudah ada ketentuannya. Ya. Para prajurit dikasih berapa persen. Tapi kalau harta fai, harta yang diperoleh dari musuh tanpa perang, tanpa terjadi perang, maka ketentuan pembagiannya diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan ijtihadnya Nabi, ya. Jadi diserahkan kepada pemimpin, ya, sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr juga ayat 6 dan 7, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khairin wala rikabi walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Ya, artinya adalah apa yang kalian dapatkan dari fai, ya, yang Allah berikan dari kuda atau dari tunggangan dan harta-harta yang lainnya, itu Allah memberikan kuasa kepada Rasul untuk membagikan kepada siapapun yang dia kehendaki, ya. Jadi tidak diberikan kepada para prajurit, ya. Ya, jadi ketentuannya seperti itu. Maka akhirnya kemudian apa? Rasul membagikan kepada orang fakir-fakir dari golongan muhajirin kebanyakan, ya. Kemudian juga untuk nafkah beliau, keluarga beliau sampai 1 tahun, dan untuk kepentingan perang. Ya, di pembagian ini, pembagian fai itu berbeda dengan ghanimah. Kemudian yang terakhir adalah pembagian harta yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembagiannya rata, ya. Nabi dalam membagi itu sangat adil. Harta itu jangan dikuasai hanya untuk orang-orang kaya saja. Disebutkan di dalam surah Al-Hasyr, ya,
Kata Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ya, agar harta itu tidak berputar-putar saja di antara orang-orang kaya saja. Ini. Jadi konsep harta itu harus berputar, harus merata. Tidak hanya di orang-orang kaya, tapi juga di orang-orang miskin agar berputar digunakan. Ya, kalau harta itu hanya mengendap saja di orang-orang kaya, ini berbahaya. Ini menjadikan stabilitas ekonomi itu kurang baik, ya, sehingga ekonomi kurang berputar, harta kurang berputar, ya. Kebanyakan kan orang Indonesia menyimpan hartanya, tidak diinvestasikan, berbeda dengan orang-orang luar negeri, ya. Kalau punya harta sukanya diinvestasikan sehingga berputar dan berkembang, ya, menghasilkan harta. Jadi mereka itu punya passive income, ya, passive income dari harta-harta yang mereka investasikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan pengusiran Bani Nadhir dari kampung mereka. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Yang mana dulu nih? Ini apa ini? Ya, silakan. Ada 3? Iya. Mereka apa? Syam, iya. Apakah negara Israel yang sekarang di Palestina itu yang senjata itu golongan Bani Nasir? Nasir, ya. Itu satu pertanyaan. Keduanya, perang Uhud berapa lama berlangsung? Karena perang Badar kan 1 Masehi sampai 2 Masehi. Sedangkan perang Uhud dan berlangsung 3 Masehi sampai berapa? Kekalahan yang terbesar, kesedihan yang terbesar, perang Uhud Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bani Nadhir yang ke Syam dari orang-orang Yahudi itu berpindah-pindah, Pak. Mereka itu berpindah-pindah, berpencar, dan mereka itu sering ditolak di berbagai tempat. Ya, di antaranya ke Syam, ditolak lagi, kemana lagi, ditolak lagi. Ya. Dan pada akhirnya kemudian mereka itu kan diberi tempat setelah di mana-mana ditolak. Ya. Mereka karena di mana tempatnya di Jerman, mereka juga ditolak, dibantai oleh Nazi. Pada akhirnya mereka diberi tempat di Palestina itu, ya, diberi tempat oleh Amerika di Palestina. Akhirnya mereka pada berpindah ke situ. Semakin banyak, ternyata kemudian malah mereka mengusir penduduk asli, yaitu Palestina. Padahal mereka asalnya mengungsi di Palestina. Dan memang sudah dinaskan bahwa nanti di akhir zaman mereka itu akan berkumpul di tempat itu. Sampai pada akhirnya mereka akan, ya, diperangi oleh kaum muslimin, ya. Sampai nanti batu-batu itu, Pak, pohon itu berbicara. Ketika berperang itu berbicara. Kalau orang Yahudi ngumpet di belakang batu, batu itu akan berbicara, "Hei Muslim, sini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh." Ya. Oh, nanti kemudian orang Islam datang bunuh orang Yahudi. Di pohon juga sama. Jadi batu pohon saja membela kaum Muslim. Ya, nanti pada akhir zaman seperti itu. Ya, jadi mereka nggak cuma dari Bani Nadhir, wallahu alam keturunannya dari mana, intinya ya mereka adalah kelompok dari orang-orang Yahudi, ya, tidak hanya dari golongan Bani Nadhir. Nah, kemudian yang kedua, berapa lama perang Uhud? Perang Uhud sebentar. Perang Uhud tidak sampai bertahun-tahun.
tahun ya, hanya sebentar saja, mungkin beberapa hari saja ya. Tidak bertahun-tahun. Perang Badar juga tidak sampai bertahun-tahun. Hanya terjadi pada tahun 2. Terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang Badar pada bulan Ramadan. Itu Pak. Kemudian perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Begitu. Nah, sedangkan pengusiran Bani Nadhir ini terjadi pada tahun 4 Hijriah pada bulan Rabiul Awal, gitu Pak. Ya, jadi nggak seperti zaman sekarang ya, perang itu sampai bertahun-tahun. Ya, kita aja dijajah sampai 350 tahun. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak. Gimana? Kurang keras? Oh, dibakar. Pohon-pohon dibakar. Iya, jadi orang Yahudi itu kan sangat penakut, Pak. Sangat pengecut. Ya. Jadi salah satu taktik sahabat, taktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menakut-nakuti orang Yahudi itu dengan membakar pohon-pohon perkebunan orang Yahudi di luar. Ya, entah kalau kita mungkin nggak takut kali, tapi iya biasa aja. Cuma kan kondisi psikologis orang kan beda-beda. Mungkin kalau orang Yahudi, memang sangat pengecut. Orang Yahudi itu sangat pengecut. Mereka kenapa berani? Karena punya senjata, lengkap senjatanya, dan mereka punya backingan. Mereka itu di belakang mereka itu ada siapa gitu, sehingga mereka berani. Nah, ini kondisinya mereka itu nggak ada backingan. Orang-orang munafik yang katanya 2000 mau bela mereka nggak datang Pak. sampai 15 hari ditunggu-tunggu itu sama orang-orang Bani Nadir. Satu pun nggak ada yang datang. Orang Bani Quraisy satu pun nggak ada yang datang. Bani Qainuqa satu pun nggak ada yang datang. Nah, udah nggak ada yang datang. Di luar ada api besar sekali. Ya, istilahnya ini Nabi itu ngamuk ini, istilah bahasa kita betul-betul ngamuk, marah betul, makanya pohon-pohon dibakari ini. Karena mereka kalau udah melihat Nabi itu marah, Nabi nggak pernah bohong. Artinya kalau marah betul-betul marah. Habis kita gitu ya, istilahnya ini kayak simbol ya, simbol atau ultimatum bahwa Nabi nggak main-main gitu. Iya betul, Nabi sebenarnya nggak pengen ada peperangan, nggak apa pengen, tapi ingin apa? Mereka segera menyerahkan diri. Ini loh, Nabi serius. Kalau kalian masih di situ akan dibunuhi oleh Nabi, gitu ya. Jadi istilahnya seperti itulah. Jadi hanya sebagai simbol, sebagai ultimatum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu serius dan Nabi tidak pernah berbohong. Ya, kalau sudah serius sudah habis mereka. Akhirnya setelah 15 hari mereka menyerahkan diri seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.